kabarnya. Terus tadi sebelum persidangan Kaibel nanyain lagi Bang Amar gitu, doain dari rumah. Ya, alhamdulillah sidang berjalan dengan lancar ya. Ya, saya sebagai adiknya, apapun yang dilakukan Bang Amar itu tidak benar. Karena ya itu saya sebagai adik hanya bisa mensupport Bang Amar secara pribadi, secara mental dan lain-lain gitu loh. Mudah-mudahan kejadian ini menjadi pelajaran buat kita semua, jadi pelajaran juga buat saya. Yang ya seperti itulah. Terus yang kita harapkan Bang Amar dirawat gitu loh. Ya kita berharap Bang Amar bisa direhab gitu. Nah untuk selanjutnya mungkin saya didampingin sama pengacaranya Bang Amar. Abang nanti bisa dijelasin, dan teman-teman kalau misalkan mau bicara tentang apapun ntar sama Bang Emil gitu. Bang Emil, tadi ada perdebatan kondisi Bang Amar sendiri saat ini. Ya, saya selaku PH dari Amar Zoni menjelaskan bahwasanya saat ini Amar Zoni dalam kondisi tertekan, dalam kondisi stres berat, dimanapun dia pisah dengan anak dan istrinya untuk hampir 6 bulan ya ini ya, 6 bulan itu sangat berat sekali. Kita pun kalau misal di posisi dia pasti agak stres lah pasti ya. Satu hal yang perlu saya jelaskan, tekankan, bahwasanya terdapat peraturan bersama yang dibikin oleh Ketua Mahkamah Agung, Kementerian Kemenkumham, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung. Ada 6 institusi di situ yang membuat peraturan bersama nomor 1 garis miring PB garis miring MA garis miring Romawi 3 garis miring 2014. Dalam peraturan bersama itu disebutkan bahwasanya, jelas disebutkan bahwasanya untuk pelaku pecandu narkoba, baik pecandu maupun korban penyalahguna narkoba, harus dilakukan asesmen, dan apabila mendapatkan asesmen maka harus dilakukan rehabilitasi. Penegak hukum yang saat ini menangani kasus Amar baik dari jaksa, kepolisian, jaksa ataupun hakim, mereka sama-sama sesuai dengan hierarkinya, dalam artian semisal Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, mereka harus mematuhi peraturan bersama yang telah dibuat oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2014 tersebut. Nah, peraturan itu juga dibuat oleh BNN dan Kemenkes Republik Indonesia. Mereka semua menyepakati bahwasanya rehabilitasi dapat dilakukan dengan sebelumnya mendapatkan asesmen terpadu. Hal itu ada pada pasal 3 ayat 5 peraturan bersama tersebut. Nah, untuk klien kami Amar Zoni, dia sudah mendapatkan asesmen tersebut. Jadi asesmen itu didapat tanggal 10 Maret 2023 dengan nomor R183/3/KA/PB 000/2023 BNNK perihal hasil asesmen terpadu menyimpulkan bahwa tersangka Amar berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna narkotika dengan tingkat ketergantungan ringan, dengan pola pemakaian rekreasional, dan berdasarkan pemeriksaan yang bersangkutan tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika.
Oleh sebab itu direkomendasikan untuk mengikuti rehabilitasi. Nah, menilik dari hasil asesmen tersebut, maka wajib bagi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk ikut mendukung, mentaati peraturan yang dibuat bersama tersebut. Jadi kami harap jaksa penuntut JPU mereka juga melakukan tuntutan sesuai dengan kesepakatan bersama tersebut, peraturan bersama yang telah mereka buat. Jadi harapan kami dari keluarga Amar, tuntutan pun, baik tuntutan maupun putusan, semua harus mentaati peraturan bersama tersebut. Fungsi peraturan itu dibuat untuk diikuti yang jelas. Dan itu merupakan hukum positif yang berlaku bagi mereka ke-6 institusi tersebut. Dan juga pada Undang-Undang Narkotika Nomor 35 pada pasal 4 juga tujuan untuk dibuatnya Undang-Undang Narkotika ini guna menjamin upaya rehabilitasi medis sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Itu terdapat pada pasal 4, dan pasal 54 juga penyalahguna narkoba wajib, pecandu dan penyalahguna narkoba wajib untuk direhabilitasi. Maka kami selaku advokat dan wakil dari keluarga Amar mengharap bantuan dari masyarakat umum dan juga terutama para awak media untuk mengawal pelaksanaan peraturan bersama ini yang merupakan pendekatan hukum positif di Indonesia. Mungkin cukup dari kami. Barangkali ada pertanyaan. Bang, tadi ada perdebatan sedikit ke pihak saksi kepolisian. Seperti apa? Oh enggak, kalau itu sih bukan perdebatan ya. Itu kita kan mencari fakta ya. Kita mencari fakta, jadi wajar lah. Hal seperti itu di persidangan wajar. Saya rasa wajar, nggak ada masalah. Artinya sosok Amar ini seolah-olah menjadi target atau? Oh bukan itu. Target pertanyaan saya tadi bukan itu. Seharusnya begini, penegak hukum dalam hal ini kepolisian, apabila mereka mendapatkan informasi tentang pengedar dan pemakai, harus alangkah baiknya kalau misal mereka lebih mengutamakan mengejar pengedar narkoba. Karena apa? Amar ini kan korban. Kenapa korbannya didahulukan? Kenapa bukan pelaku utamanya, pengedar dalam hal ini? Kenapa kok tadi kan dalam BAP juga kurang jelas, dari keterangan saksi tadi kurang jelas, tapi saya sudah memperjelas tadi bahwasanya mereka melakukan pengejaran terhadap inisial bank tadi itu paginya. Kenapa bukan malamnya itu dilakukan pengejaran? Hari itu juga. Langkah baiknya kalau itu dilakukan terlebih dahulu, barulah mengejar Amar. Buat nanti Kamis nanti disiapin saksi dari timnya Amar sendiri, istrinya Amar kah atau siapa? Oh enggak, kalau istri enggak ya. Kalau istri enggak. Adalah nanti kita bawa saksi lagi. Kalau besok saksinya yang dihadirkan ada berapa, Mas? Rencananya saksi yang dihadirkan ada berapa dan mungkin dari mana yang akan dihadirkan? Insya Allah 2 saksi. Siapanya nanti kita hari Selasa. Baru hari ini hari kan Kamis juga datang untuk melihat gitu kan bagaimana ini kayak kondisinya juga agak kurang sehat. Iya, Bapak lagi kurang sehat ya, lagi biasalah orang tua kan, kayak penyakit lambung gitu kan, jadi kayak kasihan juga, makanya langsung mobil tadi. Tapi nggak disopan nggak apa-apa sih. Akhirnya 9 ini gimana sih Kang? Saya lagi jaga anak atau Ya, yang jelas jaga anak yang pasti ya. Yang pasti ada kewajiban dia harus jaga anak, apalagi anak-anaknya masih balita ya. Masih kecil. ada titipan ya dari Kak Iris juga mungkin untuk Amar? Yang pasti doa pasti dia lakukan. Iya. Doa pasti, dia pasti dukung Amar Zoni 100%, saya yakin itu. Bang Adit, tadi ada bisikan apa sih dari Bang Amar ke Bang Adit? Ada bisikan apa tadi? Bisikan ada sih bisikan Ketika pasca sidang itu tadi? enggak, cuman jalan terus gitu aja. Enggak ada apa-apa kok, bisikan enggak ada. Kembali pihak Bang Amar mungkin gimana? Seperti apa? Apakah kurang nafsu makan kah selama perawatan sendiri atau nangis terus? Bukan,
Kalau dalam hal stres itu yang bisa menilai bukan kita ya. Kita kalau masalah hukum mungkin bisa tanya sama pihak, masalah penyelidikan, tanya sama polisi. Tapi kalau masalah psikologis, psikis itu tanya sama psikolog. Dan kita udah melakukan itu. Udah beberapa kali kita datangkan psikolog di rutan. Lihat kameranya di depan. Ya. Oke, Bang Adit, selama kemarin tahan sendiri udah berapa kali jenguk ke Amar? Mungkin sama Kak Ibel sendiri udah sering jenguk. Masih sering jenguk nggak sih, Bel? Kalau Kak Ibel kan karena ngurusin Ayu sama Amala jadi kayak agak susah jenguknya. Lagian kalau misalkan di Cipinang, Bang Amar juga yang minta nggak usah dijenguk sama Kak Ibel gitu. Misalkan kan kasihan cewek jenguk ke sana gitu loh. Jadi yang jenguk ya kita aja, saya aja. Gua apa sih biasanya Kak? Ada titipan dari Kak Amar sendiri? Nggak ada sih, cuman ngobrol ketemu gitu aja. Nggak. Makanan biasanya kayak gitu? Makanan ada di sana, ada kantin juga di sana kan. Kenapa nggak mau dulu ke Bang Adit? Tadi dibilang Kak Mas ini stres berat karena kangen. Kenapa nggak mau gitu? Karena saat ini anak-anak lebih membutuhin Lihat kamera Bang. Abel ya yang pasti ya. Anak-anak lebih membutuhin Abel yang pasti ya. Sorry Ibel. Ya. Jadi Ibel lebih fokus untuk ngurus anak lah yang jelas. Tapi lebih murung kan ya Bang, Mas sendiri lebih murung dan lebih kurus gitu karena membanding dengan anak-anak dan tidak di Ya itu pastilah ya. Jadi apalagi di sidang pertama. Betul. Bisa dilihat tadi Bang Amar seperti apa kan sama teman-teman semuanya gitu. Memang ya agak lesu gitu lah, iyalah pasti udah lama gak ketemu kan. Ketemu cuma paling video call aja kan. Jadi ya seperti itulah keadaan Bang Amar saat ini. Benar kata Bang Emil tadi, kita nggak bisa Bang Amar stres atau enggak, saya juga nggak ngerti gitu. Dari psikolog sendiri Bang, hasil Nanti kita tunjukkan di persidangan nanti. Ibarat hubungan kamu sama Kak Ibel sendiri gimana sih setelah kasusnya? Apa makin lepas saling support kah atau mungkin udah saling support lah pastinya gitu kan. Kak Ibel pun setiap saat itu nanyain tentang Bang Amar, kabarnya. Terus tadi sebelum persidangan Kak Ibel nanyain lagi Bang Amar gitu, doain dari rumah, anak-anak juga pada doain. Sekarang Air sudah bisa baca doa juga ya, udah alhamdulillah baca doa, tadi udah doain juga buat dedinya, jadi ya it's okay gitu loh, nggak ada masalah apa. Menjelaskan ke anak-anak seperti apa Bang Adit? Mungkin belum waktunya ya dijelaskan ya kalau untuk anak-anak ya. Tapi kalau untuk kondisi sekarang kayak Kak Ibel udah ke orang tempat itu. Wah itu ke rumah dia sendiri lah, kan di Cinere ya kan, rumah Kak Ibel sendiri gitu. Adit, artinya Di orang tua kan Bukan. dari uploadannya sendiri. Enggak, itu cuma main aja kali ya. Adit, artinya isu-isu keretakan rumah tangga berarti nggak benar ya? Enggak benar, insya Allah nggak benar. Itu rumor aja lah, rumor negatif ya. Kemudian kita doain terus lah Kak Ibel sama Bang Amar. Oke rekan-rekan wartawan, saya harap ada dukungan dari kalian, dari rekan-rekan wartawan untuk mengawal kasus ini dengan tujuan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan harus merekomendasikan, menuntut Amar untuk rehabilitasi. Ya, jadi untuk masyarakat umum dan awak media, saya harap dukungan dan doa terus untuk Amar. Bang, terakhir Bang. Kalau Bang, untuk terakhir Bang. postingan Kak Iris Bella sendiri nih foto kamar kayak udah dari IG sendiri. Gimana ada alasan? Aduh, kalau itu saya nggak tahu, Kita kurang tahu lah masalah itu, kita kurang tahu. Bang, terakhir Bang, maaf sebelum Terakhir ini, Bang. Ya, terakhir. Maaf sebelum ini Bang. Ini kan Bang Amar sudah kedua kali ya. Artinya mungkin asesmen itu seberapa besar sih atau yakin nanti di putusan itu akhirnya di Ini kalian bisa lihat di PP nomor 25 2011 bahwasannya asesmen itu maksimal dikeluarkan 2 kali. Ya. Jadi saya rasa memang kewajiban Kejaksaan Negeri untuk menuntut rehab tersebut, bukan menuntut pidana kurungan. Saya jelaskan lagi, bukan menuntut pidana kurungan. Dan juga saya harap hakim insya Allah juga mengerti akan hal itu dan insya Allah juga mendukung akan hal itu. Karena di
di sini kita selaku penegak hukum, advokat juga penegak hukum, kita semua menjalankan aturan yang sudah ada. Bang Adit, mungkin ada doanya apa? Supportnya untuk Kaibil sendiri kayak gimana, sama anak-anak kan ditinggal ayah kayak gimana? Wah sering kok nengokin, sering nengokin lah. Saya kan sering nengokin juga. Sering misalkan lihat di YouTube juga kan kemarin kesana juga. Jadi ya kalau misalkan ada keretakan di rumah tangganya kayak Bang Amar tuh rumor lah, itu masih percaya lah gitu kan. Jadi ya alhamdulillah Bang Amar sama Kaibil baik-baik aja, kita pun sekeluarga baik-baik Ebel aja. terus nanya kondisinya Amar, Iya, terus betul. nanya dan kondisi perkembangan kasus, jadwal sidang, terus tiap hari tanya dia. Iya, betul. Ya, jadi bukan dia nggak care ataupun apa, bukan, tapi dia tetap care dan dia tetap mendukung Ya. suaminya. Bang Adit, Terakhir dari aku tuh. terakhir Bang Adit, Terakhir ya. terakhir Bang Adit, untuk usaha-usaha Bang Amar sendiri sudah dihandle kah? Sudah ada ya? Usaha sudah ada lah, yang udah ada handle lah, wakilnya sudah lah, ada wakilnya yang lah. menghandle usaha-usahanya. Ya sekarang kita fokus aja untuk Bang Amarnya ya. Kalau terakhir pesan dari ayah sendiri, Ya, ini pasti terakhir. lagi dalam kondisi sakit gitu kan, dan masih membela anaknya. Ya, Ya pastilah orang tua ya. betul. Pasti orang tua pasti mendukung anaknya yang terbaik buat anaknya. Dengan dia datang juga support secara psikis juga buat anaknya, yang pasti tolong doa lah dari Iya. rekan-rekan semua. Oke sip. Ada pesan yang Papa sampaikan terakhir Bang Adit? Ada pesan yang Papa sampaikan nggak sih ke Mas Joni sendiri? Pesannya adalah belajar lah ya. Udah kedua kali, jadi ini mudah-mudahan Insya Allah yang ini terakhir. kali. Insya Allah terakhir. Jangan ada lagi. Ya doa Bapak pasti ya seperti teman support Bang Amar gitu kan. Ya tadi dibilang juga sama Bang Emil kondisi Bang Amar seperti apa, jadi Bapak selalu support lah Bang Amar. Ya namanya juga anak. Ya pastilah. Gitu ya Mbak, makasih banyak. Oke, makasih banyak. Terakhir.